sampai hari ini Indonesia merdeka sudah 80 tahun lebih ya. Tidak ada satupun lembaga Raudatul Atfal negeri. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Kementerian Agama, negara dalam hal ini tidak memperlakukan kami sama? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kamu, ya, channel yang selalu menampilkan orang-orang spesial yang kami datangkan di channel Barometer Kampus ini. Pastinya buat kawan-kawan yang hari ini gelisah, ya, ataupun yang lagi mencari solusi ataupun yang lagi apalah ya, ini kaitannya dengan guru RA, Raudatul Atfal ya. Ya. Hari ini kita akan membahas, tidak tuntas sih, tapi sedikitlah memberi pencerahan dan juga memberi masukan kepada pemerintah tentang RA ini ke depannya seperti apa. Hadir di podcast ini senior saya yang sangat luar biasa, kita langsung sapa aja. Bang Dr. Nur Hamzah MPD. Siap, selamat pagi. Apa kabar Bang? Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Kayaknya tadi sibuk lagi ngetes mahasiswa mahasiswa baru Prodi ya. MSI. Kebetulan saya di Kaprodi MSI Pasca Sarjana. Jadi hari ini ada beberapa calon mahasiswa tes wawancara. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dari level paling tinggi, perguruan tinggi. Bang, saya langsung aja sih Bang ya. Malas mau basa-basi sih sebenarnya. Ya. Abang masih jadi ketua PIAUD se-Indonesia? Ketepatan Mei kemarin terakhir, 30 Mei 2026 di Malang, ada pemilihan ketua umum asosiasi baru dan saya menyatakan tidak bersedia dipilih kembali. Serius Bang? Iya. Saya kira ini persoalan regenerasi ya, kepemimpinan nasional. Tapi saya masih di asosiasi PIAUD sebagai pengawas. Malah naik level lah. Ngawasi lah. Ngawasi. Bang, bicara PAUD ya, PIAUD, Sekolah Raudatul Atfal. Ini kan kayak tingkatan TK ya, taman kanak-kanak ya. Cuman ini kan di bawah Kemenak. Ya. Apa yang abang lihat hari ini tentang Raudatul Atfal? Umumnya di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Ya, bagi kami, teman-teman guru RA, para mahasiswa PIAUD, teman-teman dosen se-Indonesia, kemudian para pegiat pendidikan Islam anak usia dini, ada sesuatu yang miris. Wah, serius Bang? Serius. Saya melihat hari ini anak saya di Raudatul Atfal loh. Ya. Gurunya ceria kok, bahagia. Harus demikian memang di lembaga pendidikan. Maaf ngomong ya, kok ada dua orang yang berbeda? Gitu. Ya, Gimana Bang? Gimana? Ini kok ngeri sedap ini gimana? Iya, saya harus ceritakan soal dapurnya ya. Ini soal kebijakan negara yang menurut saya tidak afirmatif terhadap pendidikan Islam anak usia dini khususnya. Kami sebut itu sebagai isu kritis lah ya. Yang pertama, untuk semua kita ketahui bahwa sampai hari ini Indonesia merdeka sudah 80 tahun lebih ya. Tidak ada satupun lembaga Raudatul Atfal negeri. Seriusan Bang? Serius. Kita sudah merdeka 80 tahun lebih, sahabat Hasib. Ya kan? Padahal ya kalau kita melihat di sebelah pada kementerian yang sama, ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, ada Madrasah Sanawiyah Negeri, ada Madrasah Aliyah Negeri, ada perguruan tinggi negeri, sampai ke doktornya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Kementerian Agama, negara dalam hal ini tidak memperlakukan kami sama? Padahal spiritnya mulai dari RA sampai ke perguruan tinggi itu kan sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah
amanah dari Amanah undang-undang, ya, kan? undang-undang Ada di pembukaan undang-undang preambul, itu, ya. Ada di preambul. Ya. Itu adalah amanah dari para pendiri Founding negara, father founding kita, ya. fathers, ya. Tetapi kenapa kami diperlakukan tidak sama? Lantas saya baru tahu hari ini, Bang, bahwa sekolah PIAUD ini miris gitu. Ya. Lah, kan oke lah sekolahnya nggak negeri, tapi saya lihat gurunya itu ada yang ASN gitu. Ada yang ASN tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit, saya jumlah angka persisnya tidak tahu, tapi yang sepanjang pengetahuan saya, formasi ASN yang ada di Raudatul Atfal itu bukan formasi khusus yang diberikan oleh pemerintah, tapi dia adalah guru ASN yang dititipkan di RA swasta. Segitunya, Bang? Ya segitunya. Kok ini maaf ngomong ya, ini kayak sesuatu yang nggak penting gitu. Iya, Raudatul Atfal nggak penting karena memang ya menurut saya pribadi nggak pentingnya apa. Loh iya, masa guru ASN yang formasinya untuk anggaplah untuk madrasah ibtidaiyah itu diambil, dititipkan. Bang, dititipkan loh, Bang. Iya, itu yang maksud kami di asosiasi kemudian para penggiat anak usia dini Islam ini, negara sangat tidak afirmatif. Itu tadi soal status kelembagaan ya, yang sampai hari ini tidak ada satupun RA negeri, sementara pada kementerian yang sama ada madrasah ibtidaiyah negeri sampai perguruan tinggi negeri gitu ya. Pada kementerian yang sama di Kementerian Agama kita. Nah, pada kementerian yang berbeda di Kemendikbud sekarang ya, itu ada TK negeri. Ada TK negeri yang setiap kecamatan ada. Dan setiap kecamatan ada. Ya kan? Dan pertumbuhannya jelas. Saya punya datanya bahwa pada tahun 2019 itu 4, sekian pertumbuhan TK negeri. Pada tahun 2020 4, sekian. Jadi setiap tahun itu rata-rata. Sesulit apa sih menegerikan RA gitu? Sebenarnya yang abang ya walaupun abang bukan yang memegang kebijakan untuk menegerikan sebuah sekolah, enggak. Tetapi kan abang masuk ke dalam kepengurusan itu. Setidaknya pernah lah ketemu sama orang yang penting, orang-orang yang bisa memegang sebuah kebijakan gitu. Ya, sebelah bisa kita nggak bisa. Ada apa sebenarnya gitu. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya kalau dipikir berdasarkan pembukaan undang-undang ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama spiritnya. Spiritnya sama. Ini apa sih, Bang, sebenarnya? Kenapa kami diperlakukan berbeda? Menurut saya ini soal komitmen dan afirmasi yang tidak tinggi pada pendidikan Islam anak usia dini. Ya, tidak tinggi. Menurut yang kami baca gitu ya, dari peraturan misalkan gitu, ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang mendukung bahwa RA itu bisa dinegerikan. Ada peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2014 tentang pendirian madrasah. Di situ juga disebutkan RA, kemudian MI sampai ke perguruan tinggi. RA juga masuk dalam skema itu. Tetap. Dan syarat-syaratnya juga ada. Sebenarnya kalau pemerintah mau, ini sangat gampang sekali. Ini kan persoalan mau apa enggak? Mau apa enggak. Tapi itu udah diusahakan belum? Ada kawan-kawan yang tergabung dalam organisasi itu udah pernah demo kah? Atau pernah bahasanya tuh mediasi lah apa gitu. Udah pernah belum? Ya, jadi gini. Secara organisatoris kami di Asosiasi PPAUD itu sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama ya, karena kita adalah teman-teman yang cendekiawan lah kira-kira gitu ya. Jadi kita harus berbasis riset segala macam. Kita sudah melakukan riset, kemudian sudah menyusun naskah akademik. Sudah? Ya sudah, naskah akademik. Kemudian sudah diuji pakarkan naskah akademik tersebut. Pakar sama pakar juga? Pakar. Ada guru besar yang kita undang, ada perwakilan kementerian yang kita undang. Setelah itu
barulah naskah akademik tersebut kita sampaikan ke lembaga pemerintah terkait, ke Kementerian Agama, ke Kemenpan RB segala macam. Kita roadshow tahun 2024. Roadshow lagi. Roadshow. Saya dan teman-teman ketemu beberapa pejabat di Kementerian Agama, walaupun misalkan yang diterima itu hanya kami diterima oleh beberapa pejabat setingkat direktur lah. Ada 4 direktur waktu itu, saya ngider dan teman-teman. Ada direktur PAI, ada direktur KSKK, ada 4 direktur lah pokoknya. Tapi memang belum sampai ke menteri. Tapi surat permohonannya, surat audiensinya, naskah akademiknya sudah sampai itu ke Menteri Agama. Mulai dari sejak zaman Gus Yakut, Gusmen. Bahkan pernah satu sesi kita mengundang Ibu Menteri, nyonyanya Gusmen di satu acara. Yang kita siapkan memang sengaja by design. Waktu itu acara halal bihalal, kebetulan sawalan. Ya. Iya. Ya, Taktis kan, bener. Iya. Kan kita selalu punya cara. Iya, lah, punya cara ya. Kita siapkan panggung, Bu Menteri. Kita sampaikanlah isu itu, selipkan. Dan respon beliau pada forum itu sangat bagus sekali. Dan siap memfasilitasi ketemu. Nyatanya sampai sekarang, pada saat Gusmen dan sampai Prof. Nasar ini kami belum terfasilitasi ketemu. Ada apa sebenarnya? Saya nggak ngerti. Yang jelas barangkali isu ini nggak seksi Pak Hasib. Padahal isu soal pendidikan anak berkualitas ini isu global. Ada satu riset dunia yang menyebutkan bahwa jika sebuah komunitas negara itu melakukan pendidikan anak usia dini berkualitas, gitu ya, maka ini akan menjamin tingkat kriminalitas yang turun. Ini akan menjadi garansi supaya tingkat kemiskinan akan turun juga. Tingkat pengangguran akan turun juga. Dan itu mesti dimulai dari pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Maka ada dijuluki masa emas juga ya. Golden age. Emas. Iya, masa emas. Tapi riset sarjana juga membuktikan banyak negara yang tidak peduli dengan pendidikan anak usia dini berkualitas. Jadi riset yang sama. Kan gini Bang. Pejabat ini kan punya anak Bang. Punya cucu Bang. Ya. Masa iya nggak tergugah hatinya gitu. Anaknya dicubit aja marah gitu. Ya. Apalagi sampai tingkah lakunya juga yang maaf ngomong gitu. Nakal misalnya. Pasti disalahin gurunya. Gimana Anda mengajari anak saya waktu di TK? Kok anak saya ini kok begini. Tapi realitanya gajinya 700 loh Pak gitu loh. Iya, serius Bang. Itu fakta. Banyak teman-teman guru telepon ke saya, ke kami gitu ya. Untuk memperjuangkan nasibnya, menceritakan nasibnya soal gaji gitu ya, yang jauh sekali di bawah UMR gitu ya. Kemudian soal fasilitas, soal sarpras yang seadanya. Tapi mereka tetap jalan. Ini kan persoalan keterpanggilan terhadap profesi sebagai guru anak usia dini. Tapi maksud kami adalah mestinya negara juga ikut hadir intervensi terhadap pendidikan anak usia dini berkualitas. Bang, kalau bicara tentang RA ini Bang, pasti kembali lagi ke kampus. Kita di sini loh, kita mencetak gurunya Bang. Ya, setuju? RA Bang. Setuju. Nah serius beneran. Iya. Sepengetahuan Abang nih, Ya. jumlah prodi PIAUD se-Indonesia berapa? 200-an ya? 200 lebih. Yang menjadi anggota aktif yang mendaftar di asosiasi kami itu 180-an. Kok dibuat kalau nyatanya gurunya cuma digaji 800? Nah itu yang kami juga kritik ya. Mengapa Kementerian Agama memberikan izin operasional untuk didirikan prodi PIAUD? Ini kan kebijakan hulu, ya kan? Kami diminta untuk menciptakan tenaga pengajar profesional. Ya. Dan itu sudah kami lakukan. Ya.
Sudah kan? Sudah. Banyak prodi-prodi unggul. Ya kan? Ya hari ini IAIN Pontianak. Pontianak prodi PIAUD Ya, unggul. Ya kan? Udah siap nih. Sudah siap. Masa iya Bang sudah profesional gajinya cuma segitu. Nah, makanya, ya maaf lah secara kasar begitu ya. Endingnya kan di situ nanti. Gitu. Tetapi kemudian Kementerian Agama tidak menciptakan muaranya, hilirnya. Berarti ekosistemnya nggak baik nih berarti. Setuju. Dari awal sampai akhirnya mentok di sini. Setuju. Yang saya maksudkan dengan hilir adalah kenapa tidak ada dibuka oleh Kementerian Agama formasi ASN atau P3K buat para alumni PIAUD. Kenapa yang dibuka itu misalkan alumni guru PAI, alumni PGMI, alumni Tradis Matematik, Bahasa Inggris. Apa bedanya para sarjana PIAUD dengan sarjana-sarjana yang lain? Kenapa formasi guru agama, guru PGMI, guru Tradis Matematika, atau guru-guru apalah selalu ada dibuka ruang untuk para sarjana ini berpartisipasi dalam lembaga negara. Tetapi kenapa para sarjana kami di Prodi PIAUD tidak ada kebijakan membuka alokasi yang sedih saya sebenarnya. Miris Pak. Padahal yang kami kerjakan di perguruan tinggi, di Prodi, kami kan indikatornya akreditasi ya. Iya. Ya kan? Ketika akreditasi unggul, ya anggaplah kami sudah melakukan selayaknya sebuah prodi untuk melakukan pendidikan tinggi yang berkualitas kan gitu. Kami prodi sudah melaksanakan pendidikan tinggi berkualitas. Teman-teman dosen sudah melaksanakan tugasnya, melakukan pendidikan dan pengajaran berkualitas, melakukan riset-riset berkualitas. Banyak teman-teman dosen di Prodi PIAUD yang mempublikasikan di jurnal-jurnal berkualitas, baik Sinta maupun Scopus Internasional. Banyak prodi-prodi PIAUD yang sudah punya jurnal Pak Hasib, yang itu juga sudah terakreditasi Sinta dan segala macam. Kami sudah melakukan itu. Ya kurang apa? Pertanyaan berikutnya adalah negara sudah melakukan apa buat kami? Miris kan? Abang udah pernah menyampaikan ke kalau di DPR itu kan ada komisi ya? Ya. Gak tahu komisi berapa gitu tentang pendidikan lah. Ya, udah pernah nggak menyampaikan ke situ? Jadi Atau gini Bang, apa ya? Kita nih udah menggaungkan itu. Gitu. Mereka kan juga pingin dikunjungi. Gitu. Kalau kamu punya keluh kesah ke sini. Gitu. Ya. Pernah nggak Mas Imam ke situ? Jadi khusus di Dewan Perwakilan Rakyat ada 2 komisi yang beririsan ya. Yang pertama adalah Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Gitu. Kami sudah ke sana tahun 2024. Ada 6 orang termasuk saya sendiri menyampaikan langsung aspirasi itu. Menyampaikan langsung naskah akademik itu. Ngasih langsung. Masih ada foto-fotonya ini. Baik di medsos saya. Gitu ya. Di medsos juga ada Bang? Ada. Sebutin aja medsos Abang apa? Hamzah Rena di IG, di TikTok juga ada. Di TikTok juga. Gitu ya. Itu catatan sejarah. Kemudian terakhir kemarin 2026 bulan Maret kalau saya tidak keliru. Kami juga menyampaikan surat aspirasi yang sama ke Komisi 8. Komisi 8 itu hubungannya dengan Kementerian Agama. Nah, gitu. Kami dijanjikan untuk ini oleh Pak Ketua, kebetulan senior kan, Pak Marwan Dasopang ya. Dijanjikan untuk RDP, rapat dengar pendapat, tapi belum masih sekarang. Ya namanya janji kan. Tapi udah berganti belum? Masih tetap di Komisi 10. Masih Komisi 8. Masih Komisi 8. Komisi 8. Nah, tapi alhamdulillah. Nah, hari sepil aja Bang, langsung Bang nyebut aja orang. Pak janjinya kapan gitu? Saya mintalah Pak Marwan dan teman-teman ya untuk menerima kami. Sebentar aja kok. Ini kan aspirasi nasional, aspirasi teman-teman guru RA, aspirasi para alumni PIAUD, aspirasi mahasiswa PIAUD, para dosen PIAUD. Dengarkan dulu kami, terima dulu kami, gitu ya. Nah kan tugas Anda Pak Marwan dengerin aja. Dengerin dulu. Nah nanti kasih kami masukan, kami melakukan apa, Pak Marwan Dasopang dan teman-teman melakukan apa, kita bagi tugas, ini untuk negara kok bukan untuk kami. Ya kan. Tapi alhamdulillahnya kemarin pada Maret,
Kami sudah diterima sama Bu Cinta. Bu Cinta. Iya. Anggota Komisi 8 juga. Tapi kok diterimanya di kediaman beliau di Bandung. Ada 5 apa 6 orang. Ya kan beda Bang. Tapi beda. Itu kan personal. Personal. Kan maaf ngomong nih Bang. Ya kita tahu seorang politikus lah. Kalau di rumah bagus Bang. Ya. Begitu di sana setir juga. Ya. Bang, saya pengen tahu sejarah PAUD sebenarnya. RA ini gitu. Apakah RA ini baru-baru ini mungkin sekitar 20 tahunan gitu. Sehingga ya sudah tunggu dulu, sabar dulu. Jangan keburu dulu karena memang yang MI ini udah jauh sebelumnya udah ada gitu. Nah, ini perlu saya kasih tahu nih ke teman-teman sahabat-sahabat podcast ini ya. Jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. RA itu sudah lahir. Oh iya kah? Tahun 1919. Sebelum Indonesia lahir, jauh, RA Bang. Sudah lahir. 1945, ini 1919. Jauh loh Bang. Didirikan oleh Aisyah. Berarti masih cabang dari Muhammadiyah ya? Iya, Muhammadiyah. Nah, maksud saya sejarah ini mestinya dilihat di flashback. Negara ini kan juga dibangun oleh orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di RA atau TK. Kok setega-teganya Bapak? Gitu. Karena ini menurut saya ini klasik lah ya. Karena orang melihat barangkali sebelah mata terhadap pendidikan anak usia dini. Ya kan? Ya sebelah matanya di mana? Saya hari ini memandang anak saya itu 3. Yang 2 sudah TK. Ini mau wisuda nih ceritanya nih. Ya. Dari TK itu dia mengenal huruf Bang. Dari TK itu dia mengenal kawan-kawannya. Dari TK itu dia ceria. Yang awalnya pendiam menjadi ceria. Gimana gurunya, ini maaf Bang ya. Gurunya itu ngayomin betul, ada yang nangis dilapin, ada yang beringus dilapin, ada yang sampai nyebokin Bang. Cobalah guru SMA. Dosen misalnya, mana mau, tak mungkin. Ya. Dan tak mungkin. Hanya ada di guru itu tadi. RA gitu. Terus tega-teganya gitu loh Bang. Begitulah nyatanya, realitasnya para teman-teman guru di lembaga pendidikan anak usia dini. Mereka mengenalkan anak dari yang tadi Mas Hasib bilang, mengenalkan huruf abjad, mengenalkan huruf hijaiyah, mengenalkan karakter, mengenalkan akhlak, mengenalkan rukun Islam, mengenalkan syahadat, ya kan? Ya. Semuanya dimulai dari lembaga pendidikan anak usia dini. Bahkan sekarang Bang, kalau ingin masuk sekolah dasar atau MI, itu harus ada TK dari pendidikan dasar dulu, yaitu ya dari RA ataupun TK gitu. Kalau nggak ada, itu harus bisa baca dulu. Gitu. Ya. Tapi Indonesia jauh tertinggal loh Mas Hasib. Pada beberapa negara maju di Eropa, itu pendidikan anak usia dini itu menjadi jenjang pendidikan yang wajib ditempuh dulu. Iya kah? Misalkan di Finlandia, Islandia Baru, itu umur 4 tahun, mereka sudah mesti masuk lembaga pendidikan anak usia dini. Umur 5 tahun, di Inggris, di Wales, saya mencatat hasil searching saya, ada puluhan negara yang mewajibkan anak usia 5 tahun untuk masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, prasekolah. Umur 6 tahun itu di Singapura, di beberapa negara. Nah Indonesia kan wajib belajar kan dimulai dari usia 7 tahun. Belum mewajibkan. Itu secara regulasi untuk pendidikan belum sampai menyentuh ke pendidikan anak usia dini Bang. Itu isu yang kedua. Jadi isu yang kedua yang krusial menurut kami adalah soal regulasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu undang-undang yang sudah cukup tua menurut saya. Ini kan tahun 2026 toh Mas Hasib. Undang-undang kita nomor 20 tahun 2003. 2003 ya, bukan 23 ya? 2003. Artinya usianya sudah ya 22 tahun. 22 tahun. Masih dipakai? Ini miris. Undang-undang pendidikan
di negara kesatuan tercinta kita NKRI diayomi oleh undang-undang yang sudah sangat lusuh dalam tanda kutip, sangat tidak update dengan perkembangan dunia pengetahuan, teknologi, macam-macam. Tapi para stakeholder pembuat undang-undang masih belum bergerak maju. Padahal merevisi. Bang ya, kalau kita nyinggung sering digaungkan oleh para pemimpin kita di atas menuju Indonesia Emas 2045. Gimana cerita kalau undang-undang pendidikan aja belum direvisi atau terserah lah bahasa politiknya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Tapi setahu saya direvisi lah 2003 sampai 2026. Proses yang sangat panjang. Zaman itu banyak perubahan. Yang awalnya hanya di searching di Google sekarang ada AI. Ya. Ini kan segitu pentingnya. Ini malah di nomor sekian kan. Malah di nomor satu kan yang hal tahun 2025 kemarin sudah dimulai itu proses pembahasan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya. Sudah masuk di balik. Tapi lagi-lagi stuck tuh barang ini. Nggak lanjut lagi. Kami sudah menyampaikan juga poin-poin terkait dengan bagian-bagian mana yang harus direvisi. Wah, Abang udah nyampein di situ. Udah melalui asosiasi. Ada beberapa poin tuh menurut perspektif kami pendidikan anak usia dini. Karena menurut kami secara garis besar Mas Hasib ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita tahun 2003 itu sangat tidak afirmatif anak usia dini. Makanya salah satu yang membuat RA negeri itu tidak ada, para pejabat kita berlindung di balik undang-undang. Karena lembaga pendidikan anak usia dini itu pada jalur pendidikan non formal. Jika diksi itu dirubah, pendidikan anak usia dini itu masuk pada jalur pendidikan formal, maka kan negara kemudian punya kewajiban bahwa RATK itu wajib diurusi sepenuhnya. TK udah ada yang negeri loh Bang. Nah itu. Ya, TK udah tadi Abang nyebutin bahwa TK udah negeri gitu. Yang belum ini kan RA-nya. Tapi pejabat kita kamuflasenya, kalau bahasa Melayunya itu ngelet lah. Ngeletnya salah satunya lewat undang-undang tadi. Padahal sebenarnya bisa saja. Karena ada turunan dari Permenak nomor 14 tahun 2014 itu memungkinkan RA itu dinegerikan. Tetapi saya mendengar beberapa bahasa dari pejabat kita di sana. Ya. Salah satunya adalah urubah dulu undang-undang sistem pendidikan nasionalnya. Karena di undang-undang sistem pendidikan nasionalnya tidak menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini itu pada jalur formal. Kalau jalur formal memang negara harus masuk menjadi wajib. Loh, kok gitu ceritanya? Nah gitu. Saya pikir bicara tentang dunia pendidikan, baik itu swasta ataupun negeri, tetap pemerintah masuk di situ. Wajib harus ada gitu. Kalau dia jalurnya pendidikan formal dan non formal sekaligus, negara nggak wajib seutuhnya. Ya kayak sebelah lah, ada TK swasta, ada TK negeri. Iyalah Bang, ngomong nih lah. Ya namanya undang-undang pendidikan tahun 2003 ya. Tekan lagi 2003 Bang. 2003 itu kan mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Kalaupun wajib belajar umur 7 tahun. Berarti yang sebelah TK enggak ada negeri dong. Mestinya. Hari ini kalau kita memang mau adil Bang. Kalau memang adil belas mangkalah sama rata gitu. Itu yang kami tanyakan. Ini kok bisa, ini nggak bisa gitu. Apa bedanya RA sama TK? Padahal nih Bang ya, malah kalau kita lihat dari segi kurikulumnya, apa yang diajarkan. Kalau di RA, agamanya diajarin, umumnya diajarin. Nah kalau yang sebelah ini kan umum Bang. Tidak mencakup sampai ke lini agama itu tadi. Sedangkan kita menyentuh bagian terdalam dalam sebuah kehidupan Bang, agama itu tadi. Setega itu gitu. Ya begitulah pemerintah kita mengabaikan ini karena secara politis dianggap tidak seksi isu mendirikan RA negeri. Padahal kalau misalkan Presiden Prabowo hari ini gitu ya.
mau mendirikan RA negeri pertama. Itu tercatat dalam sejarah FASIP bahwa RA negeri pertama di Indonesia itu berdiri Didirikan oleh presiden. pada zaman presiden. Pak Prabowo, saya bangga sama jenengan lah. Tapi ini benar-benar perlu didengar Pak. Kasihan Pak guru-guru RA ini Pak ngurusin. Ya setidaknya ada status yang jelas. Bukan lagi guru titipan tadi. Ya. Tetapi guru benar-benar guru RA gitu. Karena gimana Pak, hari ini di UIN Pontianak itu ada prodi PIAUD yang sudah unggul Pak. Alumninya ini ya sudah kualitas, siap Pak untuk mengabdi. Tetapi ya begitulah. Ya. Ada beberapa alasan kenapa harus ada lembaga negeri gitu ya. Ini soal Oke bang. Kita membahas itu. Ya. Sekarang ngapa sih harus dinegerikan? Nggak perlu negeri lah. Yang penting pemerintah mau, yaudah saya subsidi misalnya gitu dari gajinya gitu misalnya. Nggak perlu mesti harus negeri. Ngapa mesti? Sampai pun saya melihat perjuangan abang itu dan kawan-kawan itu pernah ya Pak Lia rektor pernah kemarin bervideonya ya untuk mendukung RA itu dinegerikan ya. Rektor UIN Pontianak sudah mendukung gitu. Artinya dari kita itu sudah full 100% mendukung itu. Oke lah nggak dinegeriin gitu. Tapi disejahterakan gitu Pak. Gimana Bang? Saya ingin mulai. Ini kayaknya dikasih tawarannya begini gimana Bang? Goyah nggak? Iya. Saya ingin mulai dari hal yang sederhana saja, ilustrasi. Iya. Ya. Kenapa mahasiswa di prodi PIAUD itu mayoritas perempuan? Kenapa tidak ada mahasiswanya yang laki-laki? Ya kan? Iya. Ini kan persoalan kesejahteraan, persoalan masa depan. Nah, persoalan kesejahteraan, persoalan masa depan itu ada hubungannya dengan status kelembagaan pendidikan. Jika ada lembaga negeri, semisalkan RA negeri, saya yakin ada para laki-laki itu yang mau masuk ke prodi PIAUD. Kan kita laki-laki kan punya hormon untuk bertanggung jawab ya. Jelas. Ya kan? Ya tapi kan di RA tuh bukan hanya jadi gurunya Bang. Banyak tugas-tugas yang lain. Maksud saya begini. Kenapa prodi PIAUD tidak ada sedikit sekali mahasiswa laki-laki? Ini ada hubungannya dengan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Siap. Jika nanti dia berkeluarga. Tidak ada jaminan kesejahteraan kalau lembaga RA-nya tetap swasta. Ya. Nah, saya ingin hubungkan dengan satu fakta fatherless. Jadi fatherless ini, Mas Hasib, ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ketiadaan peran ayah dalam praktek pengasuhan. Jadi Indonesia itu adalah negara nomor 3 terbesar di dunia untuk angka fatherless. Maksud saya begini, ketika di rumah anak-anak kita mengalami fatherless, karena ayahnya sibuk bekerja, jam 7 sudah berangkat, jam 5, jam 6 pulang. Baru pulang. Itu udah capek dah. Udah capek. Itu juga main HP sampai di Iya. rumah. Gitu ya. Iya. Itu ngumpul lagi dengan tetangga. Aduh, ngopi lagi. Belum puas. Sabtu Minggu sang ayah melakukan hobinya. Yang sepedaan. Yang mancing. Itu fatherless, Pak. Mas. Iya. Ya kan? Iya. Nah, siap Bang. itu di rumah. Nah, celakanya adalah ketika seorang ayah atau ibu mengantarkan anaknya ke RA, dia nggak juga ketemu sosok guru laki-laki. Yang dia ketemu adalah sosok guru perempuan. Maksud saya apa? Sedalam itu abang mengkajinya gitu. Saya ingin mulai dari situ yang sederhana saja. Kenapa RA negeri ini penting? Supaya ada, gitulah kira-kira sederhana ya. Supaya ini menjadi magnet para laki-laki, ya gitu ya. Jadi guru RA, karena ada jaminan kesejahteraan, ya kan? Ketika anak di rumah tidak mendapatkan pengasuhan oleh ayahnya,
diantar oleh ibunya ke RA negeri, dia ketemu sama guru laki-laki. Mas Oh Hasib. gini toh. Jadi, Ternyata dunia pendidikan ini ngaitnya kuat ya. Psikologi juga ngaitnya kuat gitu. juga. Karena memang tidak sama cara mengasuh seorang perempuan dengan cara mengasuh seorang laki-laki. Anak itu membutuhkan pengasuhan sama-sama. Namanya co-parenting atau dual parenting. Oke lah dia nggak dapat pengasuhan ayahnya di rumah. Tetapi ketika diantar ke sekolah, dia ketemu sama guru laki-laki. Apa yang menjadi faktor pemicu supaya ada guru laki-laki di RA atau TK? Karena ada jaminan kesejahteraan. Setiap tahun misalkan ada alokasi formasi untuk PNS. Ya maulah, ya kan? Ya kita mau Realistis saja. realistis saja lah. Realistis gitu. saja lah. Sekarang gini lah, Nah. kalau kita bandingin antara sekolah negeri, ini suhud maaf ya ibu bapak, mohon maaf saya tidak maksud untuk merendahkan enggak gitu. Tetapi hari ini saya dengan Bang Hamzah hari ini coba curhat lah sebenarnya. Buat pemangku kebijakan hari ini, mohon maaf Pak kalau memang ada yang saya salah-salah kata lah. Tapi saya pikir dari pembahasannya ilmiah semua sih. Ini tak lain tak bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang benar, gitu. Sesuatu yang lama yang sudah hampir terpendam ya Bang. Coba diangkat kembali lah. Karena bagaimanapun Bang, ya siapa sih yang nggak senang kalau lihat orang bahagia, guru bahagia, gitu kan? Ya gimana Bang ya? Ya Bang, Saya kalau herannya susah Mas mau Hasib. ngomong saya sebenarnya Saya Bang. herannya Mas Hasib ya. Negara ini bisa jor-joran membangun macam-macam kan ya. Yalah yang Pada masa Pak D Jokowi coba membangun IKN, membangun pelabuhan internasional, membangun bandara internasional itu berapa miliar, berapa triliun? enggak miliar Bang, triliun Bang. Triliun kan? Ya kayak cerita Roro Jonggrang aja kan? Bisa kan? Membangun 1000 candi. Tapi kok membangun satu RA negeri saja itu nggak bisa, gimana coba ceritanya? Kan ironi itu. Padahal semuanya sudah siap. Bang, saya pengen tanya dulu. Abang tadi nyinggung luar negeri. Di luar negeri itu didegerikan nggak sih? Ada lembaga negerinya. Memang dijamin oleh negara. Singapura. Dan Malaysia, banyak negara Malaysia? Eropa. Malaysia? Malaysia saya nggak ngerti. Tapi memang perhatian negara melalui pemerintahnya, finansial misalkan, itu sejahtera. Di Malaysia Bang sebenarnya kepedulian terhadap RA itu ataupun TK itu besar loh Bang. Contohnya film Ipin Upin. Saya setuju. Ya? Saya setuju. Karena memang barangkali bangsanya melalui para pejabatnya sadar bahwa investasi negara paling besar SDM. itu adalah melalui SDM dan itu dimulai sejak usia dini. Kemudian yang kedua Mas Hasib ya, alasan kenapa harus RA negeri. Ini soal jaminan kualitas pendidikan. Kalau ada RA negeri, ini akan menjamin pelaksanaan pendidikan RA yang berkualitas. Nah, RA negeri ini nanti akan mendampingi RA swasta yang ada di sekitarnya. Dia membina, dia mengadvokasi. Oh, keren. Gitu loh. Kan kita di Kementerian Agama ada sekolah Man Insan Cendikia kan? Iya, ada tuh di Sambas sana di sini. Satu provinsi enggak salah satu ya. Ya. Cendikia ya. Itu enggak salah B.J. Habibie yang buatnya. Dan itu ada jaminan kualitas kan? Oh iya jelas. Ya kan? Dia kayak pondok pesantren dia. Kayak pondok pesantren, lulusannya bisa kemana-mana, ya kan? Diterima di perguruan tinggi keren, Indonesia dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa kita nggak bisa bikin RA Cendikia? Saya jamin teman-teman saya, teman-teman dosen di Prodi Piausa Indonesia bisa membuatkan blueprint RA Cendikia negeri. Pemerintah aja yang nggak mau buka. Udah siap berarti? Undang kami sini. Bang, aja kayak gini Bang nanti Bang pertanyaannya. Kita kan punya madrasah ibtidaiyah. Misalnya gimana? Itu sudah mewakilkan kok. Kami menerima di usia 7 tahun untuk sekolah. Jadi mereka sudah kami persiapkan di MI-nya. Tidak perlu lagi di RA-nya. Nah, itu menjelaskannya Bang.
Dalam teori pendidikan Islam Nausyadini, dalam teori pendidikan, dalam teori psikologi, usia Nausyadini itu adalah 0 sampai 8 tahun. Oh iya? Iya. Bukan 5 tahun? Bukan 5 tahun. Itulah makanya salah satunya undang-undang kita itu juga keliru. Saya kemarin tuh podcast sama Bang Rahnang. 6 tahun katanya. Padahal teori besarnya menurut Asosiasi Nausyadini Internasional 0 sampai 8 tahun. Mestinya Mas Hasib ya. Usia SD kelas rendah, kelas 1, 2 ya. kelas 2 itu diajar oleh TK, guru PIAUD. Nyatanya hari ini? Ya enggak apa-apa sih PGMI, tapi mestinya guru-guru PGMI juga dibekali dengan pendidikan Nausyadini. Enggak masalah itu sebenarnya. Tapi alumni PIAUD mestinya juga bisa mengajar di SD kelas rendah. Berdasarkan teori itu. Tapi teori itu kan menjadi apa ya referensi Bang dalam membuat undang-undang kan. Nggak asal-asal suka-suka kita kan nggak bisa. Makanya saya bilang, ayo revisi undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Ini usianya sudah sepuh, sudah ketinggalan zaman, tidak update dengan perkembangan pengetahuan, dengan teknologi macam-macam. Abang nggak takut kita ngomong kayak gini Bang? Bukan, ini soal masa depan bangsa Indonesia loh Mas Hasib. Kalau kita menunda revisi undang-undang, kita menunda peradaban yang lebih maju lagi. Siapa yang mau menggaransi? Ya, tunggu tahun depan lagi, berarti kita sudah menunda 1 tahun. Umur tidak ada yang tahu yang hari ini yang menjadi pejuang itu tadi. Lah kalau nggak ada terus siapa lagi? Itulah makanya, ayolah para stakeholder yang sadar akan ini, duduk bareng-bareng, ngomong bareng-bareng, bagaimana sebaiknya regulasi untuk pendidikan Indonesia lewat revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tadi. Bang, kita ngomong udah 1 jaman. Yap. Gak terasa serius loh Bang. Karena masalah ini gak ada habisnya. Pelik sekali Bang. Abang hari ini dari podcast Barometer ini, Abang boleh deh saya beri izin asik untuk menyampaikan Bang unek-unek Abang ke, saya bingung nih Bang, mau dimulai dari dewan kah, presiden kah, atau menteri kah, atau organisasi terkait. Saya bingung kalau dari Pak menterinya nyodorin undang-undangnya belum, ya kan dia? Ya. Dari undang-undangnya belum, nanti dewannya belum, lagi sibuk yang lain. Alah mak jelimet deh. Ya. Mau ke presiden juga sama nanti. Ngajak Bang, Abang silakan sampaikan Bang. Oke. Ini tak lain tak bukan ya, kalau bahasa saya itu untuk Indonesia menjadi lebih baik. Ya, setuju. Kritikan ini bukan untuk menjatuhkan, enggak sebenarnya. Tapi bagaimana saya pingin Indonesia itu Bang, enggak ada lagi berita-berita tentang tawuran. Bang, berita tawuran nih Bang. Kalau enggak ada dari TK kita ngajarin, dari kecil masa usia dini enggak diajarin bahwa itu enggak baik. Bang, ini bisa menjadi penerus. TikTok di mana-mana. Tayangan-tayangan seperti itu dilihat Bang, kadang dicontoh. Ya. Ini loh, anak-anak emas ini, usia-usia emas ini sangat sering terkontaminasi oleh yang kayak gitu. Silakan Bang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada. Oke, deketin mic-nya Bang. Oke. Dengan Pak Menteri lah Bang, semualah pemangku kebijakan lah. Sama saya terima kasih kepada podcast Barometer, Mas Hasib sudah mengundang dan mengizinkan saya mewakili suara teman-teman untuk menyampaikan aspirasi ini. Yang pertama, saya mulai dari bawah dulu Mas Hasib. Kepada teman-teman mahasiswa, kepada teman-teman guru, IGRA yang ada sampai ke tingkat kecamatan, ayo monggo sampaikan aspirasi ini soal pendirian RA negeri, rekrutmen melalui formasi ASN kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Agama yang ada di kabupaten kota. Sampaikan aspirasi itu, tanda tangan semua guru bahwa kami butuh RA negeri, bahwa kami butuh formasi ASN untuk RA-RA.
sampaikan di seluruh kemenak-kemenak kabupaten kota se-Indonesia. Jadi gerakan masif. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami mintalah kepada Kementerian Agama di kabupaten kota mulai dari bawah mengusulkan dan menyampaikan aspirasi ini. Dimulai dari mengusulkan formasi ASN. Ya, buatlah formasi ASN, penerimaan ASN itu dari Kota Pontianak, misalkan gitu ya, dari Kabupaten Mempawah, sampaikan ke Kanwil. Nanti Pak Kanwil menyampaikan ke Kementerian Pusat. Jadi jangan menunggu dari atas, top down. Munculkan itu dari bawah, button up. Button up. Kemudian kepada teman-teman dewan, baik di kabupaten kota, provinsi, Pak Gubernur misalkan, khusus Kalbar misalkan. Tidak maukah para pejabat kita ini... Bahasa tidak maukah itu kayaknya pasrah benar ya, emang. ya iya, masa sih begini. Gak maukah Kalimantan Barat ini punya dan masuk dalam catatan sejarah bahwa RA negeri pertama itu misalkan berdiri di Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat pada masa Pak Edi Kamtono, pada masanya Pak Rian Norsan, pada masanya Ketua DPRD-nya ini. Itu kan sebuah catatan sejarah yang akan terukir. Dan seluruh anak-anak Muslim Indonesia akan bersyukur, bangga terhadap amal jariah yang dibuat oleh para pejabat tadi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, saya minta kepada Pak Menteri Agama kita, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, supaya pada masa beliau ini dibuatlah RA negeri pertama di Indonesia. Ya, buat saja satu dulu. Nanti setelahnya biarkanlah ini mengalir, ya kan, menjadi kebijakan prioritas. Dan tentu saja kepada Pak Presiden, salam hormat Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Saya mewakili teman-teman, mewakili semua meminta RA negeri di Indonesia untuk didirikan. Yang pertama sekali. Gitu Mas Hasim. Lengkap apa yang disampaikan oleh abang saya nih. Semoga perjuangan ini menjadi nyata Bang. Amin. Terkabul. Ya kita mulai dari sinilah. Ya kan, siapa tahu sebenarnya udah dimulai jauh-jauh sebelumnya, tetapi ya ada kesempatan dimanapun ada media ya kita coba menyuarakan. Ingat sekali lagi, mohon maaf Bapak, Ibu, para pemangku kebijakan, Pak Presiden, Pak Menteri semuanya, mohon maaf bila kritikan ini ya biasalah Pak, yang namanya warga negara, kami menyampaikan sesuatu. Bukan untuk kepentingan kita Bang, untuk kepentingan bangsa ini, untuk orang-orang yang hari ini berjuang Bang. Mendidik orang, ya kan, nyebokin anak gitu. Ya, aduh, ya Allah, ya Rob, ya itulah. Saya nggak bisa berkata banyak lah bicara tentang RA atau Raudatul Atfal yang saya kenal biasanya PIAUD, pendidikan anak usia dini. Ya inilah realitanya, inilah kenyataannya. Kami butuh bantuan Anda semua, para pemangku kebijakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kita punya kata yang salah-salah lah. Apa segala macam. Tapi inilah sebuah realita. Suara hati. Terima kasih Abang. Siap. Terima kasih.